Ragu mulai cari cuan dari rumah, harus mulainya dari mana? Nah, di sini ambil contoh ya, kayak misalnya ibu-ibu rumah tangga di Jepang atau Korea, dia tuh tinggalnya kebanyakan di apartemen ya, apalagi nggak mudah punya rumah gitu, biaya hidupnya tinggi, dan di situ dia harus cari cuan gitu, dan nggak banyak pilihan. Karena kalau ibu rumah tangga ya harus cari cuan. Gimana kalau misalnya rumahnya kayak di Indonesia ya, apalagi kayak di ada depan rumah bisa jualan, meskipun gang sekalipun bisa jualan warung atau sembako gitu. Kalau di sana kebanyakan rumahnya itu apartemen. Makanya di sini harus dituntut banyak ibu-ibu yang ya pokoknya Korea atau Jepang itu pada bikin konten dari yang mereka bisa. Ya sekarang nggak usah mikir apa ya, hedon harus, gua harus mikirnya gimana biar apalah, biar FYP gimana. Mulai dari yang kecil aja gitu. Mulai dari kecil, dari yang bisa gitu. Jangan mulai dari yang mikirnya yang macam-macam, yang nggak di luar kendalinya, terlalu berat lah gitu. Mulai dari bangun biasanya ngapain, bersihin apa tempat tidur, mulai nyapu kayak gitu, simpel aja kayak gitu. Itu kan lama-lama ya, kalau dikumpulkan ya menjadi kebiasaan, konsisten, produktif. Makanya di situ mulai, biar nanti ketemu ya, kalau udah lancar, ketemu tips-tipsnya, ketemu formulanya, nanti bisa dirubah jadi ya semacam kayak ya bantuin ibu-ibu yang nanti tanya apa, kamu punya tips bisa kasih jawaban seperti itu. Jadi interaksi, jadi kesempatan akunnya mungkin bisa lebih banyak dikenal, bisa viral, bisa FYP gitu. Cuma kalau belum udah gue pengen FYP, dan itu harus apa sih, terlalu hedon ya, kayak dandannya rapih tapi megang sapu ya, itu kan seharusnya nggak nyambung gitu loh, nggak connect. Makanya di sini coba yang seadanya lah. Kalau harus kelihatan tangannya aja malu, ya mulai gitu. Intinya kan mulai. Kalau nggak mulai ya gimana? Di rumah cuma pelangap pelongo, makan, mandi, bengong, scrolling kayak gitu mulu. Ini sayang gitu. Untuk ibu-ibu yang di rumah terutama ya. Walaupun yang udah kerja pun pulang ke rumah ya manfaatin rumahnya tuh, jangan dijadiin ya buat tempat tidur doang. Rumahnya benar-benar jadiin sumber cuan tambahan. Cari ide untuk orang yang waktunya sedikit, cari ide untuk ya gimana caranya lah mengatur. Kalau ada keluarga, kalau ada anak, harus digimanain. Kalau anaknya, biasakan anaknya mungkin rapat terus apa ya, seperti itulah. Itu harus gimana, cari solusi. Yang penting jalan terus, jangan menyerah ya, jangan menyerah sama keadaan. Emang kalau keadaan ini apa ya, bikin canggung, kitanya bikin susah maju. Cuma kalau ya ragu-ragu, nggak mulai, itu pikiran akan capek. Itu lebih baik, makanya all in, habis-habisan sekalian bikin sesuatu tahun ini, jangan sampai ya lewat begitu sia-sia gitu. Oke, jadi untuk ibu-ibu rumah tangga jangan pada ragu ya. Mulai dari yang kecil-kecil, 15 menit pertama ngapain. Saat ya, awal bangun, nanti ya jelajahin kamar-kamarnya apa. Kamar mandi, kamar tamu, ruang depan. Ya pokoknya digali, kalau bisa dokumentasiin ya, biar jadi sumber cuan gitu. Minimal dari konten nanti bisa, mungkin orang nanya misalnya kalau bersih alat kebersihannya apa, belinya di mana, kasih link afiliasi atau jualan sendiri. Nah seperti itu, cari ide terus. Yang penting kembali gerak ya. Kalau nggak gerak mah bengong-bengong doang ya gimana gitu.
masa kalah sama yang emak-emak di Jepang sama Korea sih. Mereka udah hidupnya udah super sempit kamarnya ya, dan mereka harus survive, harus bisa bayarnya mahal, harus bisa makan, harus bisa ya bisa ngurus keluarganya gitu. Makanya di sini gas, nggak usah banyak-banyak ragu, yang penting gas dulu gitu. Jangan lupa di share guys. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.